Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bestamal Dorik dari kelas sosial 2 akan menjelaskan tentang diagram pencar dan regresi linear. Diagram pencar atau scatter plot adalah grafik yang menampilkan titik koordinat sepasang variabel, sedangkan regresi linear adalah metode statistik untuk membuat garis lurus untuk mempresentasikan tren titik tersebut guna memprediksi nilai. Keduanya digunakan bersama untuk menganalisis sebuah hubungan sebab akibat atau korelasi antar data bivariat. Untuk memahami konsep ini secara mendalam, mari kita bahas satu persatu secara terperinci. Diagram pencar atau scatter plot. Diagram pencar adalah visualisasi grafis yang dibangun dari dua sumbu, yakni sumbu mendatar atau sumbu X sebagai variabel bebas stimulus atau prediktor, dan sumbu tegak sumbu Y sebagai variabel terikat atau respons nilai dari sepasang data kuantitatif digambarkan sebagai titik koordinat atau X, Y di dalam grafik. Tujuan utama diagram pencar adalah untuk melihat pola sebaran data yang akan menunjukkan jenis hubungan di antara dua variabel tersebut. Pola ini umumnya terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan arah dan bentuknya. Yang pertama, korelasi positif terjadi ketika titik-titik membentuk pola yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y juga ikut meningkat. Contohnya, hubungan antara tinggi badan dan berat badan seseorang. Yang kedua, korelasi negatif terjadi ketika titik-titik membentuk pola yang turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y justru menurun. Contohnya, hubungan antara usia kendaraan dengan harga jualnya. Semakin tua kendaraan, harganya semakin turun. Yang ketiga, tidak berkorelasi. Titik-titik tersebar secara acak di seluruh grafik tanpa membentuk pola tren tertentu, yang berarti tidak ada hubungan yang jelas antara kedua variabel. Untuk memahami lebih, yang kedua yaitu penjelasan regresi linear regression atau linear regression. Setelah melihat sebaran titik pada diagram pencar dan menemukan kecenderungan tren, misalnya tren naik atau turun yang menyerupai garis lurus, kita dapat menggunakan regresi linear untuk memodelkan hubungan tersebut secara matematis. Garis yang ditarik melalui titik-titik data ini disebut sebagai garis tren atau garis regresi. Garis ini berfungsi untuk memprediksi nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X tertentu. Persamaan umum antara regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah B tambah BX, di mana Y adalah nilai prediksi variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah konstanta atau intercept titik potong garis pada sumbu Y saat X sama dengan 0, dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan slope yang menunjukkan beberapa besar perubahan Y untuk setiap satu unit perubahan X. Contoh kesederhanaan perhitungan, bayangkan kita ingin mengetahui hubungan antara jam belajar atau variabel X dan nilai ujian variabel Y dari 5 siswa yang berbeda. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Siswa 1 belajar 2 jam, nilainya 65. Siswa 2 belajar 4 jam, nilainya 75. Siswa 3 belajar 6 jam, nilainya 85. Kita dapat mencari persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah B tambah BX secara manual menggunakan metode kuadrat terkecil, least squares. Jika dihitung nilai kemiringan B adalah 10 dan intercept A adalah 45, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 45 tambah 10X. Bagaimana cara menggunakannya? Dengan persamaan ini dapat memprediksi nilai seorang siswa jika dia belajar dalam durasi tertentu, misalnya 5 jam. Y sama dengan 45 tambah 10, Y sama dengan 45 tambah 50, Y sama dengan 95. Artinya model regresi memperkirakan bahwa siswa yang belajar selama 5 jam akan mendapat nilai ujian sebesar 95. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.